Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita mengiringi kesyukuran kita dengan bermohon kepada Allah semoga selawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dan tidak mau mendapatkan suatu kecelakaan, suatu yang keji dalam kehidupan kita. Dan kita sangat menghindarkan hal-hal yang menimbulkan kebinasaan tersebut. Untuk mencapai keselamatan, orang bekerja keras. Ada orang yang berjuang, ada orang yang berkorban, yang ujung-ujungnya dia ingin bahagia dan ingin mendapatkan keselamatan. Maka dengan itu kaum muslimin yang berbahagia, hendaklah kita menciptakan keselamatan dalam hidup kita ini. Dan kita hindari hal-hal yang membawa kepada kebinasaan. Apakah yang membawa kepada kebinasaan? Sangat banyak. Tapi di antaranya pernah Nabi sebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 hal kata Nabi yang akan dapat membinasakan orang, membinasakan keadaan kita, membinasakan masyarakat kita, dan membinasakan diri kita sendiri kalau kita melakukannya. Apakah 3 perkara yang dapat membinasakan itu? Yang pertama, hawa muttabaun, yaitu hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Seharusnya kita manusia ini mengekang hawa nafsu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Karena Allah telah barengi dalam kehidupan kita, setelah diberinya nafsu, kita juga diberi akal. Maka kita harus bisa membimbing nafsu kita dengan akal kita, supaya nafsu ini jangan diperturutkan. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun nafsu yang tidak diperturutkan adalah nafsu yang jahat, nafsu yang tidak membawa kepada kebaikan. Ada orang yang ingin kaya karena dia melihat orang lain telah kaya. Dia ingin memiliki hal-hal yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia tidak mampu untuk mendapatkannya dengan kekayaan yang dimiliki. Maka dia ambil jalan pintas. Karena dia memperturutkan nafsunya, harus dapat juga. Maka dia ambil jalan pintas untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin dengan jalan mencuri,
Mungkin dengan jalan merampok atau merampas hak orang lain, asalkan dia bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Seperti harta misalnya. Lihat orang punya harta yang banyak, kita ingin punya harta yang banyak. Sementara kemampuan kita untuk membeli harta itu berbeda. Kalau kita ambil jalan pintas, tidak mampu kita untuk membelinya, kita curi saja. Ini namanya menurutkan hawa nafsu yang akan dapat membinasakan kehidupan. Jadi kalau sekiranya kita ingin sesuatu, lalu kita ambil punya orang dengan cara yang tidak benar, apakah bedanya kita dengan hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hewan itu kalau dia mau, dia tidak peduli punya orang, tidak peduli dengan peraturan, tidak peduli dengan hukum, dia ambil saja. Taruhlah dia itu hewan, makhluk yang tidak berakal. Tetapi kalau manusia tidak pantas melakukan hal yang seperti itu. Harus mengikuti aturan, walaupun kita punya keinginan, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk memilikinya, maka kita harus menahan keinginan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan menahan hawa nafsu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Hawa muttaba'un. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, yang membinasakan adalah wasuhun muta'un. Kikir yang selalu dituruti. Kikir yang selalu ditaati. Kita diajarkan dermawan, suka memberi. Bahkan Nabi mengatakan, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas artinya tangan yang memberi. Tangan yang di bawah artinya tangan yang menerima. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Tapi orang tidak akan bisa memberi kepada orang lain kalau sifat kikir bersarang dalam hatinya. Kalau sifat kikir bersarang dalam dirinya, maka kita buanglah sifat kikir itu. Dan agama kita mengajarkan orang tidak akan menjadi miskin dengan sifat dermawan. Maka kepada kita dianjurkan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, andaikan kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Kita bantu fakir miskin, kita tolong anak yatim, kita berikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah, para du'afa, dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang mulia, berpunca dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga dipuji oleh Allah dan Rasul. Tapi orang yang memperturutkan kikir atau bakhil dalam kehidupannya, dia tidak akan mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan dia tidak akan mau rugi disebabkan oleh orang lain. Ini sifat yang tidak baik. Ini akan mendatangkan kebinasaan dalam kehidupan kita manusia. Maka jauhilah sifat kikir itu. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga Nabi katakan, yang dapat membinasakan adalah wa ya'jabul mar'i binafsihi. Apabila seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, dia heran kepada dirinya. Kenapa dirinya terlalu hebat? Dia heran atas kehebatan dirinya. Atau ada juga orang yang kagum kepada dirinya, yaitu tentang kecantikannya, tentang kegantengannya, ketampanannya, dan lain-lain sebagainya. Seharusnya kita umat manusia ini sadar, andaikan kita ini mempunyai suatu kelebihan, kelebihan itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang lebih
daripada apa yang ada dari kelebihan kita. Seorang yang ganteng, tentulah Allah lebih ganteng karena Allah yang menciptakannya. Seorang yang kaya, tentulah Allah lebih kaya karena kekayaannya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang punya jabatan tinggi, tentulah Allah lebih tinggi jabatannya karena itu semuanya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita berpikiran seperti itu, yakni kita kembalikan kepada Allah, maka kita tidak akan kagum kepada diri kita. Artinya tidak ada kita mempunyai sifat ujub, sifat kagum terhadap diri kita sendiri. Kagum tentang kehebatannya, tentang ketampanannya, tentang kepintarannya. Ada orang yang mengagumi dirinya karena dia pintar. Mana yang lebih pintar dia daripada Allah? Kepintarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kagum, tetapi seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Syukurilah kekayaan yang engkau miliki. Syukurilah kecantikan yang Allah berikan kepadamu. Syukurilah ketampanan yang Allah berikan kepadamu. Dan syukurilah semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada engkau. Ini yang harus kita pegang sebagai orang yang beriman. Kaum muslimin yang berbahagia, maka jangan kita pernah melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kebinasaan. Tapi lakukanlah hal-hal yang akan mendatangkan keberuntungan dan yang akan mendatangkan keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita melihat mana jalan baik yang akan kita tempuh dalam menempuh kehidupan ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Demikian kaum muslimin yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.